Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live Instagram. Bersama saya, hari ini akan memandu acara dalam beberapa menit ke depan, yaitu Ori Brahma Saputra. Oke, untuk tema kali ini, kita akan membahas tentang prosedur pencegahan penularan infeksi pada perawatan prostodonsis selama pandemi COVID-19. Saya di sini juga tidak sendiri karena akan ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Gigi Jamilah Thohirah, SP Prosto MPH. Beliau adalah dokter gigi spesialis prostodonsi di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bagi sahabat sehat yang ingin bergabung untuk mengajukan konsultasi atau pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita terhubung dengan Dr. Gigi Jamilah, saya akan sedikit menginfokan bagi sobat sehat yang ingin memeriksakan atau konsultasi melalui telekonsul. Kita di RSCM Kencana sekarang bisa melalui via video call dengan menghubungi call center RSCM di 1500135 atau di WhatsApp center di nomor 0821 125 77929. Kita juga ada layanan untuk pemeriksaan COVID-19 di RSCM Kencana dengan melakukan perjanjian di nomor yang sama dan nomor WhatsApp yang sama di nomor tersebut yang tadi saya jelaskan. Oke, sobat sehat dimanapun Anda berada, RSCM sekarang sudah menjadi zona hijau COVID-19. Jadi kalau para sobat sehat ingin berkonsultasi atau datang ke RSCM, bisa datang dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah diterapkan. Apakah sudah tersambung dengan Dr. Jamilah kali ini? Halo dok. Kita sapa dulu Dr. Gigi Jamilah. Halo dok. Halo, Mas Ori. Halo Dr. Gigi Jamilah. Ya dok. Ya. Selamat pagi dok. Apa kabar? Pagi. Baik dok. Dokter sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, harus tetap semangat. Selama kita mengikuti protokol, ya selama kita mengikuti protokol yang dianjurkan, insya Allah kita sehat, aman, terbebas dari infeksi dan sebagainya. Amin. Amin, amin. Dok, kali ini kita akan membahas tentang prosedur pencegahan penularan infeksi pada perawatan prostodonsis selama pandemi COVID-19 nih dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan atau sharing sedikit nih dok, apa sih pengertian dari prostodonsi itu, dan tujuan dan manfaatnya sendiri itu untuk apa sih dok sebenarnya? Oke, prostodonsi itu adalah bidang ilmu satu bidang ilmu di kedokteran gigi yang membahas tentang gigi tiruan. Nah, gigi tiruan itu sendiri ada yang lepas dan ada yang cekat. Nah, kapan pasien memerlukan perawatan dengan pembuatan gigi tiruan? Antara lain kalau ada satu gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga harus dilakukan pencabutan pada gigi itu. Kemudian pada pasien yang trauma seperti kecelakaan atau jatuh sehingga giginya lepas. Kemudian adanya gigi yang terpendam, gigi yang tidak tumbuh. Nah, itu perlu kita bikinkan satu gigi tiruan. Nah, kemudian secara umur fisiologis ya, pasien tetap saja harus dibuatkan satu gigi tiruan, tujuannya untuk memperbaiki fungsi pencernaan. Nah, gigi tiruan itu sendiri fungsinya ada beberapa, antara lain memperbaiki fungsi pencernaan, fungsi bicara dan fungsi estetika. Nah, kenapa kita harus menggunakan gigi tiruan dan kenapa harus dilakukan pergantian pada gigi yang hilang? Nah, kalau tidak diganti akibatnya ruangan yang kosong itu akan terisi oleh gigi. Jadi gigi kiri kanannya itu akan migrasi menempati ruangan yang kosong. Kemudian gigi lawan dia akan turun, modot ya istilahnya ya, modot akan turun karena tidak ada penahan. Nah, fungsi daya kunyah pun berkurang. Sedangkan ada beberapa pasien yang saya tanyakan, kok nggak pakai gigi? Oh nggak apa-apa, masih bisa makan, kadang-kadang ditelen-telen aja. Nah itu salah.
Karena apa? Karena kalau misalnya makanan tidak kita punya, kemudian kita telan, nah itu akan memperberat fungsi dari pencernaan. Menggiling makanannya itu lebih berat lagi. Jadi sangat disarankan sekali dan dianjurkan. Kemudian ada lagi masalah kalau tidak diganti gigi, kelainan sendi. Kadang-kadang pasien mengeluh nih, kok saya suka migrain. Kenapa ya dok? Suka migrain terus kemudian tiba-tiba suka pusing. Ternyata sudah terjadi kelainan sendi. Kenapa kelainan itu sendi terjadi? Karena ada gigi yang hilang, kemudian tidak diganti, sehingga hubungan antara rahang bawah itu terganggu. Dan itulah yang menyebabkan jadi kita istilahnya itu temporomandibular joint disorder. Ada kelainan pada sendi temporomandibular. Nah, kemudian secara estetika, apalagi kalau dia profesinya guru, penyanyi, bintang film, selebgram, segala macam, kalau misalnya yang kehilangan dari giginya itu adalah gigi depan, penampilannya akan sangat terganggu. Gitu Mas Ori. Prolog dari saya. Jadi tujuannya banyak sekali ya dok ya. Salah satunya estetika lah ya. Oke dok. Dok, kira-kira kalau misalnya kita ingin membuat gigi tiruan nih dok, apa sih yang perlu dipersiapkan sih dok sebenarnya? Apalagi saat pandemi COVID seperti ini nih dok. Adakah protokol khususnya? Seperti gimana dok? Mohon dijelaskan. Ya. Di RSCM ini kami dokter gigi semuanya, bukan hanya dokter gigi, kami semuanya sudah melakukan yang kita sebut universal precaution. Apa itu universal precaution? Adalah kewaspadaan umum. Kewaspadaan umum untuk pencegahan infeksi. Nah, caranya bukan hanya untuk menjaga dokternya saja, tetapi juga untuk melindungi pasiennya. Dengan cara apa? Makanya kalau pasien yang datang ke sini kan cek suhu tubuh, disuruh cuci tangan untuk sebelum dia bertemu dengan dokter. Nah, di sini pun kami juga seperti itu. Jadi bukan hanya dokternya saja yang harus dilindungi, tentunya pasiennya pun juga harus kita lindungi. Nah, kita di sini juga sudah, satu lagi yang perlu saya tekankan di sini, RSCM Kencana adalah zona hijau. Jadi jangan khawatir untuk berobat ke sini, ya. Jadi kalau misalnya mau berobat gigi, silahkan datang ke sini. Kami akan melayaninya. Tentunya dengan melakukan kewaspadaan universal secara umum sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan. Nah, di sini pasien oleh Mas Ori dan kawan-kawan persiapan. Di sini akan ditanya gimana, apakah ada demam sebelumnya apa tidak. Jadi dianggap aman untuk dilakukan pembuatan gigi tiruan. Kemudian sesuai dengan kasusnya, apakah bisa apa enggak. Kalau masih ada sesuatu yang potensi menyebabkan sumber infeksi dari rongga mulut, antara lain apa itu sumber infeksi? Masih ada sisa akar, masih ada karang gigi, masih ada gigi yang berlubang, itu harus diberesin dulu. Jadi mulut harus dalam keadaan bersih dari semua potensi yang akan menyebabkan sumber infeksi. Karena kalau sumber infeksi itu sendiri ada di dalam rongga mulut, itu pun juga akan menjadi masalah di organ tubuh lainnya di luar rongga gigi. Tapi saya tidak akan meluas ke situ, ini khusus untuk gigi dan mulut saja. Itu, jadi yang persiapannya yaitu, jadi dipastikan gigi sudah bebas dari sumber infeksi, tidak ada sisa akar, tidak ada gigi berlubang, tidak ada karang gigi, dan kita bisa melakukan untuk pembuatan gigi tiruan. Demikian Mas Ori. Oke, berarti dari rongga mulut itu sendiri aja sudah banyak vokal infeksinya ya dok ya kalau misalnya. Iya betul. Kalau misalnya kita nggak rajin untuk membersihin ya dok ya. Iya. Jadi harus dalam kondisi steril ya, dalam kondisi bersih gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira ini dok, ada nggak indikasi khusus dalam pembuatan gigi palsu itu dok? Misalnya nih, soalnya kan kita yang orang awam itu sendiri, taunya sih gigi palsu itu hanya gigi palsu lepasan gitu dok.
untuk menggantikan gigi yang ompong atau hilang. Terus Mm. ada berapa macam sih dok jenis gigi palsu yang aman dan paling disarankan? Terus yang kira-kira yang paling baik itu apa dok? Gitu dok. Mohon dijelaskan dok. Oke. Gigi palsu itu ada yang lepas dan ada yang cekat. Yang lepas itu bisa dilepas, dipasang dan lepaskan. Oke. Ada juga yang cekat. Yang cekat itu adalah gigi tiruan yang dibuat dengan menyematkan, nempelkan gigi itu pada gigi penyangga. Dua-duanya bagus, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, semuanya sesuai indikasi ya. Kalau terlalu banyak gigi yang hilang, kemudian mau yang praktis, saya menyarankan untuk dibuatkan yang lepas. Karena apa? Dari segi higienisnya juga sangat baik karena setiap saat bisa dibersihkan. Kemudian kalau malam dilepaskan sehingga diberi kesempatan untuk dalam keadaan sehat, gusi juga dibiarkan dalam keadaan istirahat itu untuk malam hari. Tetapi ada kalanya pasien nggak mau ribet, saya nggak mau lepas pasang, boleh dipakaikan yang cepat juga bisa. Di sini juga perlu ditekankan keberhasilan dari gigi tiruan cepat itu juga tergantung dari pasiennya itu, perilaku pasien untuk memelihara kebersihan rongga mulutnya. Di sini kalau misalnya mau dibikinkan gigi tiruan yang cekat, selama pasien itu rutin membersihkan, karena kalau misalnya dia tidak aware dengan kebersihannya, di situ akan terjadi penumpukan sisa makanan yang berakibat kegagalan dari gigi tiruan itu. Kemudian ada lagi jenisnya itu adalah dental implant. Implan ya. Implan itu adalah menanam satu suprastruktur ke dalam tulang rahang yang untuk dibikinkan suatu mahkota atau suatu pegangan dari gigi tiruan. Tentunya itu juga tergantung indikasi dan kondisi dari pasiennya itu sendiri. Jadi ada macam-macam nih Mas Ori, ada yang lepas, ada yang cekat, dan ada implan. Jadi semua itu bisa dikenakan di RSCM Kencana. Seperti itu. Oke, keren sekali berarti ya dok ya, di RSCM Kencana nih. Berarti dari segi untuk kebersihan gigi juga harus kita perhatikan ya dok ya, ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan gigi palsu itu ya dok ya. Iya. Kalau misalnya ini dok, ada yang bertanya nih dok. Salah satu akunnya Tami Wulanda. Dok, izin bertanya, cara sikat gigi yang benar dan berapa lama harus sikat gigi? Oh, maksudnya gini dok, cara sikat gigi yang benar dan berapa lama dalam sehari tanpa gigi palsu, tapi ada sisa akar di gusi. Gimana itu dok? Bisa dijelaskan dok? Sisa akar itu nggak boleh ada. Jadi sebelumnya itu harus dicabut, harus dibersihkan dulu. Mulut harus dipastikan bebas dari vokal infeksi, sumber infeksi dari rongga mulut. Jadi ketika ada yang ke sini, kemudian masih ada sisa akar, maaf kita harus merujuk dulu ke dokter gigi yang ahlinya. Nah, di sini kita juga di RSCM Kencana ini juga semuanya sesuai disiplin ilmu. Di bagian gigi sendiri itu ada semua, kayak misalnya pencabutan kita rujuk ke dokter bedah mulut, bukan berarti mulutnya dibedah ya, tapi itu dia kompetensinya adalah dokter gigi spesialis bedah mulut. Kalau karang gigi ada dokter gigi spesialis perio. Kemudian kalau misalnya ingin penambalan atau perawatan saluran akar, kita konsul ke dokter gigi. Ada lagi kalau misalnya mau ngeratain supaya giginya rapi, cantik, itu ada dokter gigi spesialis ortodonti. Ada kasus seperti, kok sariawan nggak hilang-hilang, di sini juga ada ahlinya, ada penyakit mulut. Nah, di sini semuanya ada. Jadi silahkan mungkin bisa konsultasi ke sini. Seperti itu, Mas Ori.
Jadi nggak boleh ada Oke, ya, baik. sisa akar itu harus dicabut gitu. Oke, penjelasannya cukup jelas ya dok ya. Jadi benar-benar harus bersih dulu gigi itu dari vokal infeksi, baru kita lanjut untuk pembuatan gigi palsu. Kira-kira seperti itu dok ya. Gimana Eh, Mas Ori? lanjut nih dok. Ya, halo dok, jelas suara saya? Halo dokter Jamila. Indra, Indra, Halo dokter Jamila. hilang. Halo dokter Ya, Jamila. sempat hilang barusan. Halo. Iya, gimana Mas Terdengar? Ori? Oh ya, oke. Jadi yang tadi dokter jelaskan, kalau misalnya untuk kita Hilang, melanjutkan gigi palsu itu, jadi harus benar-benar bersih dulu ya kok hilang. keadaan giginya dari vokal infeksi ya dok ya. Iya, ya mohon maaf, mohon diulangi lagi Mas Ori. Barusan agak terputus jaringannya. Iya, Agak saya sedikit, iya, hanya menjelaskan aja sih dok, kalau misalnya benar-benar harus bersih kondisi vokal infeksinya ya dok ya, untuk ya, melanjutkan ya, pembuatan gigi palsu. Oke, kalau betul, misalnya betul. untuk eh, dental implant sendiri itu dok, yang kayaknya menarik nih dok. Ya. Dengan kondisi seperti apa sih dok pasien boleh memasang dental implant? Soalnya kan yang saat ini kan banyak orang taunya kan hanya gigi palsu cekat atau gigi palsu lepasan. Sedangkan dental implant sendiri itu kadang ada beberapa orang yang masih awam sih dengan apa pengetahuan dental implant itu sendiri, seperti itu dok. Bisa mohon dijelaskan dok seperti apa prosedur pembuatannya juga? Dental implant itu adalah gigi tiruan yang menggunakan implant body yang ditanam di tulang rahang. Tulang rahang kita bilangnya tulang alveolar, yaitu bahannya itu dari titanium hidroksil apatite. Jadi di sini kita bekerjanya itu tim. Ada tiga dokter. Dokter bedah mulut yang menanam implant bodinya, kemudian oleh dokter ahli gusi, dokter perio, kemudian suprastrukturnya itu yang menangani adalah dokter gigi spesialis prostodontia. Nah, di sini tentunya sebelum prosedur pemasangan implan itu harus dipastikan itu adalah indikasi dibuatkan implan. Indikasi antara lainnya apa? Tulangnya itu yang tempat tulang untuk kita dental implant itu dipastikan ukurannya cukup tebal sehingga implan itu bisa bertahan, bisa lebih kuat di dalam itu. Ya, oke. Seperti itu Mas Ori. Jadi tergantung kondisi dan situasinya. Oke dok, baik dok. Kalau misalnya kita ingin membuat gigi palsu nih dok, kira-kira berapa lama sih dok waktu yang diperlukan untuk pembuatan gigi palsu itu? Nah, kadang jika sudah terpasang gigi palsunya, biasanya ini bisa dipakai dalam jangka waktu beberapa waktu yang lama sih dok. Gimana tuh dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, prosedur pembuatan gigi tiruan itu pertama, kalau pasien datang kita periksa, dan dipastikan itu kunjungan pertama ya, dipastikan gigi sudah sehat, tidak ada sisa akar, tidak ada karang gigi, dan giginya udah udah tidak sakit, yang berlubang sudah ditambal, itu kunjungan pertama, kemudian kita lakukan cetak. Nah ini tergantung dari banyaknya gigi yang hilang. Kalau giginya hilangnya itu banyak, prosesnya agak lebih panjang, tapi nggak lama-lama sih. Kalau di sini paling jaraknya tuh dari kunjungan pertama ke berikutnya itu paling sekitar 1 minggu. Itu kunjungan pertama cetak. Kalau misalnya banyak, kita harus menentukan posisi gigitan hubungan rahang atas dan rahang bawah. Itu kunjungan kedua. Kemudian kunjungan ketiga kita hanya kehilangan 1 sampai 3 gigi, itu bisa 1 hari ini cetak, minggu depan jadi. Jadi tergantung ininya. Ini untuk yang lepas ya, untuk yang lepas.
Nah, kalau untuk yang cekat, kalau untuk gigi tiruan yang cekat itu kita lihat dulu kondisi gigi pendukungnya, gigi yang akan kita tempelkan gigi pegangannya itu. Apakah gigi itu dalam keadaan sehat? Jika gigi itu bermasalah, kita harus merefer dulu ke dokter spesialis konservasi gigi. Tujuannya untuk giginya itu dibersihin dulu kalau dia kotor kan, apa gimana. Jadi kita lakukan perawatan saluran akar. Kemudian ketika perawatan saluran akar itu sudah selesai, baru kita bisa membuatkan gigi tiruan cekat. Prosesnya itu bisa 1-2 minggu kalau untuk yang cekat. Dari semuanya beres ya, kalau misalnya masih ada sisa akar, masih ada gigi yang bermasalah, itu waktunya bisa lebih panjang lagi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi benar harus diperhatikan lagi itu kebersihan giginya, vokal infeksinya ya dok ya. Ada pertanyaan menarik nih dok dari akun Priscilla Kitin. Dok, pemakaian gigi tiruan yang tidak permanen harus dievaluasi dalam berapa lama sih setelah pemakaian? Biasanya, oh ya, ini juga perlu kami tekankan ke pasien. Gigi palsu itu, apalagi yang lepas, pasti akan menjadi suatu benda asing. Jadi kita perlu adaptasi. Dan gigi itu harus dibuat. Jadi kita adaptasinya ini yang perlu waktu. Kadang-kadang sakit. Nah, itu harus kembali lagi kalau sakit sehingga kita di sini bisa bisa koreksi daerah yang menekan. Daerah yang menekan itu yang mana kita koreksi. Daerah yang sebelah mana yang sakit, kita juga bisa cek dari gusinya. Oh, ini yang berwarna kemerahan, iritasi, itu kita lakukan pengecekan. Nah, satu pesan saya, ketika gigi itu sudah enak dipakai, udah nggak ada keluhan, jangan sampai tidak kontrol ke dokter gigi. Karena bisa saja gigi itu atau pemeliharaan yang kurang, atau seperti apa. Nah, jadi tetap harus kontrol ke dokter gigi paling tidak 3 bulan sekali. Untuk gigi palsunya ya. Oke, jadi ada kontrol rutin juga ya dok ya pastinya ya? Kontrol rutin, iya betul. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi nih dok, ada pertanyaan. Adakah perawatan khusus terhadap gigi palsu yang sudah terpasang? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini nih. Jadi mungkin perawatan khusus ada nggak perbedaan sebelum masa pandemi dan saat berlangsungnya masa pandemi seperti ini gitu dok? Adakah perawatan khusus terhadap gigi palsu yang sudah terpasang gitu? Ya, untuk supaya gigi palsu itu bisa bertahan lama, kita juga harus melakukan pemeliharaan di rumah ya. Apalagi selama masa pandemi ini harus lebih kenceng lagi gitu. Caranya gimana? Caranya ya setiap habis makan atau mau tidur itu harus tetap dibersihkan. Kalau malam hari itu harus dilepas. Ini untuk yang lepasan ya, untuk yang lepasan. Nah, selama masa pandemi ini harus lebih aware lagi. Jadi seperti apa? Betul-betul harus disikat, seperti caranya tuh seperti sikat gigi biasa. Kemudian kalau misalnya mau dilepas dulu, misalnya di rumah, itu jangan lupa gigi itu harus dalam keadaan kering. Kenapa? Karena kalau dia basah, akan ada bakteri yang menempel ke situ, tanpa sadar dipakai oleh pasien. Nah, itulah yang menyebabkan infeksi dari transmisi dari bakteri. Apalagi masuk ke rongga mulut, itu sangat beresiko, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau masa pandemi yang seperti ini juga, ya yang penting kita rajin cuci tangan, jangan menyentuh wajah ketika kita belum mencuci tangan kita, hindari seperti itu. Kemudian tetap kita menjaga social distancing, physical distancing, saya rasa itu akan jadi aman juga. Insya Allah kita akan terhindar dari virus-virus itu. Oke, baik dok. Sementara ini ditahan dulu penjelasannya. Saya akan menjelaskan kalau di RSCM Kencana sekarang dalam layanan physical distancing untuk mencegah COVID-19, RSCM Kencana juga menyediakan layanan telekonsultasi di mana sobat sehat dapat berkonsultasi dengan dokter kesayangan
hanya di rumah aja. Caranya bisa menghubungi di call center RCM di 1500135 atau di WhatsApp Center di 0821 1257 7929. Selain itu juga, kita juga di RSM Kencana sekarang ada layanan pemeriksaan COVID-19. Jadi, jika Sobat Sehat ingin berkonsultasi atau bertanya-tanya dulu, boleh menghubungi di nomor yang tadi saya jelaskan. Dan ada kabar menarik lagi nih, Sobat Sehat. Di RSM juga sudah menjadi zona hijau, khususnya RSM Kencana. Jadi, jika Sobat Sehat ingin berobat atau datang, bisa nggak perlu khawatir. Bisa datang dengan aman dan nyaman, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Oke, jika ada pertanyaan atau konsultasi menarik terhadap tema kali ini, Sobat Sehat bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Baik dok, kita lanjut lagi dok ya. Ini ada pertanyaan dari Indra.Ridwan.Yusuf. Tanya dong dok, adakah jumlah maksimum gigi palsu yang terpasang nih dok? Tidak ada, satu rahang pun bisa kita bikinkan. Oh gitu. Kalau kehilangan itu istilahnya tuh diagnosanya full ya, full edentulose, itu kita bisa ganti atas bawah. Tidak ada. Jadi jadi dilihat dulu kondisinya ya dok ya, beberapa sesuai gigi dengan yang hilang. Ya tentunya ya jumlah gigi itu kan jumlah yang sebenarnya itu kan 32. Tapi kalau untuk pembuatan, kalau misalnya kehilangan semuanya itu, paling kita hanya bisa bikinkan 28. Jadi molar 3 itu, yang belakang itu, yang gigi bungsu itu tidak kita ganti. Itu kalau kehilangan semuanya. Seperti itu. Oke. Dan ada pertanyaan menarik lagi nih dok, dari akun Kasvika. Dok, menurut pengalaman dokter, ada nggak sih kasus alergi pada gigi palsu setelah dipasang? Terutama pada pasien yang riwayat alerginya banyak. Kadang ada temuan juga nih dok, kasus seperti ini dok. Sekiranya bisa dijelaskan nggak dok? Dari bahannya yang bisa menyebabkan seperti itu. Ya. Ada pasien yang alergi, bukan bahannya, tapi pasiennya yang alergi terhadap bahan itu. Nah kita ini kan jenis bahannya itu ada yang dari akrilik, ada valplas, dan ada yang dari metal. Nah, kalau misalnya pasien alergi dengan ketiga itu, ya mau nggak mau opsinya adalah gigi tiruan cekat. Selama masih indikasi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya opsinya adalah dengan implan. Seperti itu. Oh, dengan ini. Jadi kita di sini juga kita jenjangnya itu kita lihat dulu gitu. Lihat dulu kemudian kita tawarkan opsinya adalah ini bisa dibuatkan dengan gigi tiruan dengan jenis ini, dengan jenis ini. Jadi ada beberapa opsi kita tawarkan kepada pasien. Jadi pasien yang memilih sesuai dengan indikasi, ya. Dan ada pertanyaan lagi nih dok, bila gigi palsu yang sudah terpasang, namun dirasa kurang pas atau nyaman oleh pasien, adakah tindakan yang dilakukan untuk penanganannya dok? Apalagi selama masa pandemi seperti ini dok. Ya, sekarang tidak nyamannya seperti apa? Kalau yang seperti saya sampaikan di awal tadi, tidak nyaman ya karena memang gigi palsu itu seperti benda asing dan perlu adaptasi. Kalau misalnya habis pasang kemudian nggak nyaman dan dia tidak pernah pakai, tidak akan bisa nyaman, tidak akan bisa adaptasi. Jadi harus tetap digunakan. Misalnya kalau misalnya mau makan masih sakit apa nggak enak, ya sekali-sekali bolehlah dilepaskan. Tapi jangan terus kemudian setiap mau makan dilepaskan. Tujuan bikin gigi palsu kan supaya bisa mengunyah gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tidak nyaman, kita harus beradaptasi. Yang beradaptasi dari diri sendiri gitu, dari pasien. Ketika itu tidak nyaman, dicoba, dipakai lagi, dan kemudian ada sakit, nggak enak di sini, kontrol lagi ke dokter gigi, disampaikan ketidaknyamanannya itu, sehingga dokter gigi bisa melakukan adaptasi terhadap yang dirasa tidak nyaman oleh pasien. Oke. Kalau untuk pembersihan dengan cara sikat gigi dengan menggunakan gigi palsu, ada nggak teknik
ada tenaga teknik tersendiri nih dok, Apa yang untuk harus untuk membersihkan gigi palsu dengan gigi palsu cekat maksudnya. Ada nggak teknik khusus untuk cara membersihkan dengan sikat gigi nih dok? Ada teknik khususnya nggak dok kira-kira? Kalau yang lepas itu kan bisa dilepaskan ya. Ada joke di sini bilang nih mau bikinnya yang bisa sikat gigi sambil siulan atau yang nggak bisa. Nah istilahnya itu. Jadi kalau misalnya pembersihan yang lepasan biasa aja disikat biasa dengan pasta gigi dan sikat gigi biasa. Kemudian direndam dalam air boleh, tapi saya tidak menganjurkan sampai semalaman itu direndam di air karena kita nggak tahu apakah rendaman itu jadi jadi bebas dari bakteri atau tidak. Saya lebih menyarankan gigi palsu itu setelah disikat, dibersihkan, dikeringkan, disimpan di dalam wadah. Ada tempatnya khusus untuk gigi palsu sendiri di situ. Nah, kalau misalnya yang gigi ya seperti biasa, sikat gigi biasa. Dan saran saya yaitu kontrol ke dokter gigi, tujuannya supaya kita bisa makanan yang menempel di gigi tiruan cekat itu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, kalau ada harus kita bersihkan karena takutnya dengan menumpuknya sisa makanan di gigi tiruan cekat itu akan menyebabkan kegagalan dari gigi tiruan cekat itu. Jadi crown-nya bisa bocor, akhirnya jadi lepas. Sayang seperti itu. Jadi usahakan walaupun sudah pakai gigi tiruan cekat maupun lepas, tetap kontrol ke dokter gigi. Tujuannya dokter gigi mengevaluasi dari pemakaian dari pasien. Kalau ada sesuatu bisa langsung ditangani. Oke. Seperti itu, ya. Oke. Jadi disimpulkan mungkin gini para sobat sehat. Jadi kalau misalnya sobat sehat ada gigi palsu, ketika tidur mungkin bisa dibersihkan dulu, kemudian disimpan di tempat yang kering atau di dalam kotak tanpa harus direndam. Soalnya kan selama ini kita kadang suka salah kaprah tuh dok. Banyak kan orang kan direndam di dalam gelas yang berisi air semalaman tuh. Saya tidak menganjurkan itu karena karena yang saya perhatikan semakin direndam bahan dari gigi palsu itu semakin lemah. Gitu, semakin lemah. Jadi ada yang tiba-tiba warnanya udah berubah kayak gitu. Jadi lebih baik disikat, dibersihkan, ditaruh di dalam wadah. Ingat harus kering ya. Kalau tidak kering dia lembab dan itu akan menjadi media dari penumpukan bakteri di situ. Oke. Baik dok, ini ada pertanyaan dari akun putri.fajar28. Dok, kalau gigi palsu untuk anak-anak apakah ada perawatannya atau adakah perawatan khusus nih dok? Mungkin bisa dijelaskan dok, adakah gigi khusus untuk anak-anak? Iya, jadi anak-anak itu sebenarnya bukan gigi palsu ya. Sebenarnya itu kalau misalnya ada gigi yang hilang, ada gigi tetap ya ini ya, gigi tetap yang hilang belum waktunya, belum masa waktunya. Nah, itu bisa dibuatkan satu alat namanya space maintainer. Space maintainer ini tujuannya untuk mempertahankan ruangan supaya tidak terisi oleh gigi yang kiri kanannya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih dekat bisa membawa anaknya ke dokter gigi spesialis kesehatan gigi. Nah, kalau misalnya kehilangannya itu gigi depan, bukan kehilangan, maksudnya giginya tuh patah. Kan anak-anak kecil kan kadang-kadang kan suka toto jatuh, patah sepertiga dari mahkota. Nah, sedangkan itu kan gigi tetap itu tidak ada benihnya lagi. Kalau dicabut kan sayang. Nah, itu masih bisa kita bikinkan dengan mahkota tiruan. Jadi itu dipertahankannya dengan mahkota tiruan. Itu aja sih kalau untuk gigi palsu untuk anak-anak. Ya. Oke. Kalau untuk pasien dengan kasus infeksi nih dok, ada nggak sih perlakuan khusus? Nah, secara kan di RSCM aja kita menerima seluruh pasien nih dok se-Indonesia.
Ada nggak Gimana, Mas? pasien Sorry. perlakuan? Ya, untuk pasien dengan kasus infeksi, ada nggak perlakuan khusus dok? Terutama kayak pada pasien imunodefisiensi atau HIV dan sebagainya dalam pembuatan gigi palsu. Iya, kita pembuatannya sih tahap-tahapannya sih sama, tetapi ya itu kewaspadaan universal awalnya itu juga perlu lebih digiatkan, apalagi dengan pasien yang dengan kasus-kasus infeksi seperti itu. Jadi alatnya pun juga kita hati-hati untuk mencampurnya, jadi supaya tidak tidak tercampur dengan alat yang lain. Dan kemudian kalau untuk sterilisasi alat selama masa pandemik ini bukan hanya untuk pasien HIV/AIDS saja, tetapi tetap semua pasien kita perlakuannya, alat-alatnya disterilkannya itu semua. Setiap pasien habis berobat ke sini, habis duduk di kursi gigi, kita membersihkan semuanya itu dengan antiseptik itu semuanya. Dan kemudian untuk pembuatan gigi tiruannya tahapnya sama. Cuman untuk perlakuan untuk pencegahan infeksinya itu mungkin lebih digiatkan lagi, lebih diperhatikan lagi dalam hal ini. Oke, baik dok, kita ada pertanyaan menarik nih dok dari Gayung_Nurul. Nah ini mungkin menarik nih dok. Dokter Mila mau nanya dong, apa perbedaannya pemasangan gigi palsu di dokter gigi dengan di ahli gigi? Dan adakah risiko pemasangan gigi palsu di ahli gigi? Nah ini banyak sekali nih dok yang sering kita temukan nih. Pasien datang tiba-tiba dengan keluhan yang sudah giginya terpasang di tukang gigi, terus kita yang melakukannya. Mohon bisa dijelaskan dok, ada nggak ya, seperti itu perbedaannya? Itu memang saya kadang-kadang suka sedih nih sebagai prostodontis ya. Berapa banyak saya membongkar pekerjaan dokter gigi, pekerjaan tukang gigi di poli umum rawat jalan. Alasannya ya finansial, ya kita nggak bisa salahin juga. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau misalnya benar itu pekerjaannya tuh tidak menyebabkan faktor resiko, mungkin ya sudahlah kalau emang dia cuma mau ini. Tapi di bawah gigi palsu itu, Masya Allah, sisa akar semua. Saya tanya, diapain Pak? Dipapas sama tukang gigi. Jadi karena apa? Karena tukang gigi itu tidak mempunyai kompetensi untuk cabut gigi. Dan dia paling ya udah deh, daripada ini dipapas aja, bikin jadi akibatnya gusinya merah semua. Sementara itu bahaya, itu adalah vokal infeksi yang akibatnya bisa ke jantung, bisa ke otak, bahkan bisa ke mana-mana di luar organ tubuh lainnya. Apalagi masa pandemi seperti ini. Aduh, tolong deh, jangan ke tukang gigi karena bahaya, resikonya benar-benar. Saya mohon maaf dengan segala hormat kepada tukang gigi, itu berbahaya sekali. Anda membahayakan pasien-pasien dan pengalaman saya kebanyakan ngebongkarnya daripada ngelihat manfaatnya dari gigi itu sendiri. Gusinya jadi meradang, merah semuanya. Aduh, ya itu. Mohon maaf sekali lagi dengan segala hormat untuk para tukang gigi. Saya mohon kalau memang tidak ada kemampuan untuk melakukan ekstraksi sisa akar atau radix, lebih baik bekerja sama dengan dokter gigi. Pasti akan ada solusi yang terbaik untuk pasien. Yang kita pikirin adalah pasien. Di sini adalah keselamatan pasien. Ya, baik. Seperti berarti itu. Berarti ditekankan di sini adalah benar dari awal pembahasan kita yang tadi, yaitu kondisi gigi untuk kondisi mulut ya terutama, untuk membuat gigi palsu itu harus bebas dari vokal infeksi para sobat sehat. Betul. Jadi harus bebas dari akar gigi, karang gigi, kemudian baru kita akan lanjut untuk pembuatan gigi palsu. Oke, lanjut dok, untuk pertanyaan berikutnya ini dari akun Ista Hermanto. Dok, kalau autoimun Sjogren syndrome,
apa harus sering-sering cek giginya untuk membersihkan karang gigi? Mungkin bisa dijelaskan dok, dengan mungkin ini pasien dengan apa, dengan autoimun. Iya, iya. Halo Bu Ista, apa kabar? Aduh kangen deh. Ya, emang kalau misalnya pasien dengan autoimun itu ya tetap harus ada kontrol ya, harus tetap kontrol ya sesuai anjuran dokter 3 sampai 6 bulan sekali. Mungkin kalau ada yang harus dibersihkan, ya kita harus bersihkan. Cuman dalam masa pandemi kita tidak melakukan belum melakukan scaling dengan alat. Jadi paling secara manual bersihinnya, tapi itu pun juga ya tidak mengapa ya, saya rasa mengurangi sedikit gitu untuk pembersihan karang giginya seperti itu. Nah, apalagi dengan kasus autoimun ya, sebaiknya juga mulut dalam kondisi yang bersih seperti itu. Ya, itu aja sih. Tetap kontrol ya, Bu. Oke, tetap kontrol intinya, tetap harus dijaga kebersihannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Endar Kusuma Ayudia. Dok, kalau udah lama dicabut, masih bisa pasang gigi palsu kah? Nah nih, kadang sering temuannya seperti ini dok. Gigi udah banyak dicabut, kondisinya juga sudah tidak teratur, pasien ingin membuat gigi palsu. Gimana dok? Bisa dijelaskan dok? Bisa. Justru harus dibikinkan gigi palsu tujuannya supaya susunannya itu tidak makin berantakan. Kiri kanannya tidak mengisi ruangan yang kosong di sebelah kiri kanannya. Jadi dengan adanya gigi palsu itu kan otomatis ruangan itu tertahan di situ dan kita rapihkan. Kalau misalnya nggak ada gigi, lagi-lagi saya sampaikan tadi pencernaan akan terganggu. Gimana makannya? Apalagi gigi belakang. Gigi belakang itu kan tujuannya untuk menggiling makanan. Nah, kalau tidak ada gigi geraham, tidak ada gerahamnya, otomatis ditelan-telan aja. Ada beberapa pasien yang menjawab seperti itu. Saya telan-telan aja dok, katanya gitu. Habis ya alasannya macam-macam lah kenapa dia tidak mau bikin gigi palsu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa akan timbul masalah baru. Apa masalah itu? Antara lain adalah pekerjaan dari pencernaan itu, menggiling makanan itu akan lebih berat. Jadi lebih baik dibikinkan gigi palsu. Seperti itu. Oke. Sudah terjawab ya untuk Endar Kusuma Ayudia. Lanjut nih dok, kalau misalnya dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kadang suka males gitu untuk melakukan kegiatan di luar, apalagi datang ke rumah sakit nih dok. Melakukan apa? Kalau misalnya bila tidak diperlukan. Nah, tapi dengan pasien yang terpasang gigi palsu, dengan keluhan yang seperti apa dok harus datang ke rumah sakit untuk kontrol ke dokter gigi? Masa pandemik ini ya pertanyaannya? Iya, untuk halo? masa pandemi ini dok. Iya, halo dok. Oke. Ya tetap harus dilakukan kontrol rutin, apalagi kalau misal jangan nunggu gigi itu sudah terjadi masalah gitu loh. Kadang-kadang ada pasien di sini misalnya dikonsul dari mana, aduh giginya kok rusak gini, habis nggak pernah sakit. Nah, tapi dulu pernah sakit, saya tanya, pernah, udah sakit, katanya udah minum obat, ternyata udah sembuh, ya udah, nggak sakit lagi. Ketika kita buka, ternyata hampir semuanya itu adalah vokal infeksi. Jadi giginya udah gangrein, giginya udah jadi radix, jangan tunggu seperti itu. Karena itulah sumber infeksi yang berpotensi menyebabkan menjadi masalah baru di luar organ tubuh lainnya. Nah, jangan takut ke RSCM Kencana. Di sini sudah zona hijau, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya dan kita di sini juga udah mulai rame lagi. Gigi juga udah banyak yang datang di sini. Jadi kita, insya Allah kita semua, saya dan tim saya dan teman-teman saya bisa menangani keluhan sekitar rongga mulut Bapak Ibu sekalian. Oke.
Ditahan lagi dok ya untuk penjelasannya. Saya akan menyapa lagi kepada para sobat sehat yang masih ingin mengajukan konsultasi atau bertanya, dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian dalam rangka physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19, RSM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi di mana sobat sehat dapat berkonsultasi dengan dokter kesayangan tanpa harus ke rumah sakit atau di rumah aja. Caranya gimana sih? Caranya gampang, cukup menghubungi call center RSCM di 1500135 atau di nomor 0821 12 57 7929. Nomornya ada di belakang saya. Kemudian RSCM Kencana juga sekarang melayani pemeriksaan COVID-19 dengan melakukan perjanjian yang sama di nomor WhatsApp dan call center yang sama. Atau di bio Instagram kami @RSCM Kencana. Nah, kabar baiknya lagi nih, RSM Kencana juga sekarang sudah menjadi zona hijau COVID-19. Jadi, para sobat sehat yang ingin berkonsultasi langsung atau datang berobat, tidak perlu khawatir, aman dan nyaman, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, kita lanjut lagi nih dok, pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana sih dok tips-tipsnya untuk menjaga gigi kuat sampai tua? Kadang kan ada yang umur masih muda tapi giginya sudah banyak yang hilang tuh dok, mungkin karena rusak gitu, nggak rajin untuk membersihkan gigi dan mulutnya. Mungkin tipsnya bisa dibagikan dok. Tipsnya nggak mahal juga nggak susah, selama rajin mengkontrol ke dokter gigi dan tindak lanjut yang disarankan oleh dokter gigi selama paling enggak 6 bulan sekali, itu gigi akan terawat dan akan terhindar dari kerusakan gigi. Kalau misalnya memang tidak mau giginya jadi masalah, ntar akhirnya harus dibikinkan gigi palsu, rajin-rajinlah datang ke dokter gigi untuk kita sehingga dokter gigi bisa langsung menindaklanjuti dan tata laksana untuk gigi-gigi Bapak Ibu sekalian. Itu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari akun lilik.ardani. Dok, kalau ada yang mengeluh sakit karena memakai gigi palsu saat mengunyah itu kenapa dok biasanya dok? Mohon maaf. Mungkin ini pasiennya. Iya. Ini ada pertanyaan dari lilik.ardani. Kalau ada yang mengeluh sakit karena memakai gigi palsu saat mengunyah, itu kenapa dok? Mungkin ibu ini sudah memakai gigi palsu, tapi saat mengunyah itu terasa sakit gitu loh dok. Mungkin bisa dijelaskan dok? Ini suaranya Mas Ori terputus-putus, tapi saya bisa tangkap kalau nggak salah, dia setelah pemakaian gigi palsu, giginya terasa sakit. Iya betul. Ketika gitu, mengunyah. Oke. Iya betul. Iya, makanya yang tadi saya sampaikan tadi itu, ketika kita sudah melakukan pemasangan pada gigi palsu, itu tidak jarang sekali langsung tidak ada keluhan. Mungkin keluhan, mungkin kalau untuk 1 sampai 3 gigi, tidak ada masalah. Tapi kalau giginya hilangnya tuh banyak, adaptasinya itu yang diperlukan. Oleh karena itu, setelah pasang gigi palsu, pasti harus diharuskan untuk melakukan kontrol ulang. Nah, di sini kita bisa koreksi daerah mana yang tertekan, daerah mana yang terlalu menekan di situ dengan cara mengurangi dari plat dari gigi palsu yang menekan itu sampai dia nggak sakit. Ini nggak sakit ya. Kalau misalnya, aduh nggak enak, iya nggak enak, perlu adaptasi pastinya. Tapi tidak ada jalan lain, gigi palsu itu harus dibikinkan untuk kasus pasien dengan kasus kehilangan gigi. Oke, berarti intinya ketika ada pasien yang sudah memakai gigi palsu, mengeluhkan rasa sakit saat makan, harus kontrol ya dok ya? Iya, harus kontrol ke dokter gigi. Harus kontrol. Tapi kalau kontrolnya ke dokter gigi yang bikin ya, kadang-kadang di sini juga ada nih. Kadang-kadang ada nih, bikinnya entah di mana. Toto datang ke Kencana, dok, saya bikinnya di situ. Kemudian nggak enak. Saya bilang, loh,
kalau saya bilang saya takut mengurangin yang sudah dikerjakan sama yang lain, bukan takut nanti kalau udah saya rubah bentuk gigi palsunya itu, kemudian dia nggak nyaman, akhirnya dia nanti ini komplainnya ke saya. Saya malah kalau orang udah datangnya ke sini dengan bawa entah dia bikinnya di mana, saya menganjurkannya bikin yang baru di sini. Seperti itu. Oh. Ada pertanyaan lagi nih dok dari akun. Halo dok. Halo dokter Jamila. Dokter Jamila, halo. Gak denger gua. Halo dokter Jamila. Ya, yuk. Iya, kita lanjut lagi nih dok. Kita lanjut lagi ya dok. Ini ada pertanyaan dari akun Lea Putri. Dok, kalau pakai gigi palsu, mana tadi ya? Sorry. Kalau pakai gigi palsu apa? Kalau pakai behel nih dok, sering ngilu walau sudah rajin kontrol atau sudah rajin kontrol dan tidak minum es, itu kenapa ya dok ya biasanya dok? Jadi ini mungkin pasien sudah pakai behel, tapi sering yang dirasa ngilu dan rajin kontrol walaupun tidak minum es, minum dingin maksudnya seperti itu. Itu kenapa biasanya dok ya? Giginya ngilu karena pakai behel. Iya. Karena pakai behel ya. Ada beberapa faktor penyebab. Bisa jadi giginya, sayang dia nggak menyebutkan usianya berapa. Kalau dia usianya masih relatif muda, nah itu giginya memang hipersensitif, bisa kemungkinan hipersensitif dari giginya. Nah, itu semuanya harus diperiksa juga. Jangan-jangan ada lubang kecil yang tidak dia lihat, itu yang tanpa sehingga menimbulkan ngilu. Nah, kenapa yang saya nggak habis mikir kenapa dibilang karena pakai behelnya? Karena kalau pakai behel itu kan juga kalau pembersihannya tidak cermat, bisa jadi dia akan menyebabkan gigi berlubang. Lebih baik dikontrol aja dulu giginya. Kalau ini kalau untuk memastikannya. Di sini juga kita ada kok ahli behel ortodonti. Ya. Oke, jadi untuk pasien yang saat ini sedang perawatan ortodonsi, sekiranya harus lebih rutin lagi untuk membersihkan kondisi rongga mulutnya seperti itu mungkin dok ya, karena sedang perawatan harus tetap dijaga. Dan ini terakhir nih dok, saya minta tipsnya dok, selama pandemi kayak gini, gimana sih cara kita untuk menjaga kebersihan gigi, dan yaitu tadi pasien dengan memakai gigi palsu, bisa dibagi tipsnya sedikit dok? Boleh. Jadi tetap pemeliharaannya itu adalah setiap habis makan, ini untuk yang lepas ya, untuk yang pasien dengan yang menggunakan gigi tiruan lepas, setiap habis makan jangan lupa giginya dibersihkan, disikat kumur-kumur, kalau masih dia aktivitas di luar rumah dipakai kembali. Kalau untuk malam hari gigi palsu itu dilepas, tidak dipakai tidur, tujuannya supaya gusi juga bisa dalam keadaan sehat, diistirahatkan. Kemudian gigi disikat, dikeringkan, disimpan di wadah. Nah, untuk pasien dengan gigi tiruan cekat, rutin pembersihan rutin itu tetap sikat gigi, kemudian kumur-kumur dengan dengan obat kumur. Obat kumur ini juga harus dilarut dengan air ya, jangan pekat-pekat kumur-kumur kalau memang hanya untuk pemeliharaan saja. Nah, kemudian lebih beresiko kalau misalnya pasien dengan gigi tiruan cekat itu harus kontrol ke dokter gigi supaya kita bisa melihat apakah ada penumpukan sisa makanan yang menempel pada gigi tiruan cekatnya, sehingga dokter gigi bisa membersihkan di daerah sekitar itu. Untuk untuk kebersihan mulut lagi, di sini juga biasanya obat kumurnya itu ada
yang untuk biasanya kita pakai povidone iodin untuk menghindari adanya virus dari untuk mengantisipasi terpaparnya dengan virus corona ini. Seperti itu. Dan jangan khawatir, berobat ke sini semua kewaspadaan umumnya semua sudah kami jalani, baik bukan hanya dokter gigi saja, di sini semuanya juga sudah menjalankan. Setiap dokter tujuannya adalah untuk melindungi tenaga medis di sini dan juga pasien-pasien yang berobat ke RSCM, seperti itu. Ya, saya rasa itu aja. Oke, baik dok. Jika sobat sehat ingin berkonsultasi langsung, mungkin bisa datang ke RCM di RCM Kencana, temu langsung dengan Dokter Gigi Jamilah. Untuk konsultasi lebih lanjut, mungkin para sobat sehat bisa menghubungi di call center kami di 1500135 atau WhatsApp center kami di 0821 125 77929. Mungkin itu saja dulu ya dok ya. Pembahasan kita kali ini. Terima kasih dok telah berbagi atau share pada kita pagi hari ini. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi kita. Ya, terima kasih Mas Ori, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan lupa keep safe, social distancing, physical distancing, pakai masker, jaga jarak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk sahabat sehat yang bergabung. Mohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita bahas kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bisa lebih banyak lagi membahas pertanyaan-pertanyaan sobat sehat yang sobat sehat ajukan. Tetap lakukan physical distancing, social distancing, dan jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. RCM menolong memberikan yang terbaik, RCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya, Ori Brahma Saputra, undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.